Guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online tentunya yang cocok untuk teman-teman mengajukan ketika lagi butuh dana untuk modal usaha. Tentunya untuk pinjaman online ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang memang ingin memiliki usaha, tambahan usaha, atau memulai usaha yang ada, atau ingin memulai usaha baru. Nah, sebelumnya teman-teman jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja cekidot. Kali ini saya akan klik di Play Store, kemudian saya ketik pinjaman produktif. Nah, maka akan keluar berbagai macam jenis pinjaman yang bisa teman-teman ajukan. Nah, salah satunya ada yang namanya pinjaman nasional, modal nasional. Nah, pinjaman online modal nasional ini di bawah PT Solusi Teknologi Finansial, yang mana mampu memberikan kita pinjaman tertinggi hingga 20 juta rupiah. Dan tentunya ada berbagai macam produk yang bisa teman-teman pinjam, asalkan sesuai dengan maksimal adalah 20 juta rupiah. Untuk persyaratannya di sini hanya KTP saja yang bisa teman-teman ajukan. Kemudian tidak ada dokumen ribet lainnya, cukup dari rumah saja teman-teman bisa mengajukan pinjaman di modal nasional ini. Nah, kemudian untuk pendaftarannya pun juga hanya membutuhkan satu langkah saja, nggak ribet, hanya beberapa data saja yang perlu teman-teman input. Nah, selanjutnya untuk tagihannya juga sangat jelas dan transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, untuk teman-teman jika tertarik mengajukan di modal nasional, berikut ada step by stepnya untuk cara pengajuannya. Silakan disimak baik-baik, oke? Nah, untuk cara pengajuannya, teman-teman bisa langsung masuk ke Play Store, kemudian silakan diketik modal nasional, maka nanti akan muncul seperti di gambar berikut. Nah, silakan teman-teman klik install agar teman-teman bisa mengajukan pinjaman di modal nasional ini hanya melalui aplikasi dan juga bisa dari rumah saja. Silakan diklik install dan kita menunggu proses installnya selesai. Biasanya nggak sampai 1 menit untuk proses penginstalannya. Nah, setelah proses install selesai, teman-teman persiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, yaitu KTP dan juga nomor rekening yang sesuai dengan data KTP kita. Karena jika nomor rekening berbeda dengan data KTP, maka nanti pinjaman teman-teman tidak bisa dilanjutkan ataupun tidak bisa di ACC. Nah, setelah kita melakukan proses download aplikasi, maka silakan buka aplikasi modal nasionalnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengizinkan beberapa data seperti lokasi ataupun kamera di sini ya, sebelum teman-teman mengklik setuju. Jika teman-teman tidak setujui untuk mengakses lokasi ataupun kamera, aplikasi ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, jika teman-teman menyetujui, silakan klik tanda centang dan klik konfirmasi. Nah, di sini ada beberapa perjanjian privasi dan otorisasi yang harus teman-teman penuhi. Sebelumnya dibaca terlebih dahulu dari atas sampai bawah, silakan di scroll dan dipahami baik-baik karena ada berbagai perjanjian yang harus teman-teman ini ya patuhi, karena kita mengajukan pinjaman tentu ada privasi, ketentuan, syarat yang harus kita penuhi. Nah, jika teman-teman setuju, silahkan klik konfirmasi. Nah, setelah kita klik konfirmasi, maka barulah kita mulai membuat akun dengan menggunakan nomor handphone yang aktif. Ini biasanya menggunakan nomor handphone yang biasa kita gunakan, karena nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP-nya ke handphone yang sudah kita daftarkan, yang mana selanjutnya nanti nomor handphone kita akan diverifikasi dan kita bisa melanjutkan untuk pengisian data dan melanjutkan beberapa langkah yang dibutuhkan. Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, maka di sini ada beberapa notifikasi yang harus teman-teman penuhi. Di sini kita bisa mendapatkan notifikasi berupa pemberitahuan masuk dana, pemberitahuan kenaikan pinjaman, progres analisis, dan juga promosi. Silakan teman-teman klik nyalakan sekarang.
Nah, selanjutnya di sini kita berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga 3 juta rupiah dengan tenor waktu pinjaman untuk 14 hari. Ini untuk pemula ataupun untuk yang baru pertama kali pinjam. Untuk tenornya memang sangat singkat, namun untuk jumlah pinjamannya pun juga besar. Dengan jumlah yang 3 juta ini teman-teman bisa manfaatkan untuk membuka modal usaha sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga teman-teman. Nah, beberapa hal yang harus teman-teman penuhi di sini ada berupa informasi dasar, informasi pribadi, dan juga ada informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi rekening bank, dan juga tambah foto. Untuk tanda checklist di bagian kanan itu menandakan bahwa data kita sudah terisi semua. Silakan teman-teman jika memang belum terisi masuk ke bagian informasi dasar. Di sini berupa ada nama, kemudian ada nomor KTP, dan juga ada alamat asal, alamat lengkap, alamat kantor, dan juga alamat lengkapnya. Di sini biasanya sudah sesuai dengan identitas KTP kita. Jadi usahakan mengisinya berdasarkan identitas yang kita gunakan. Nah, setelah itu di sini juga ada status nikah, pendidikan, kondisi rumah, dan juga lama waktu tempat kita tinggal. Jika teman-teman sudah mengisi semua data-data dan tidak ada yang dikosongkan, silakan klik kirim dan teman-teman lanjut mengisi informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan di sini meliputi tempat kita bekerja, di bagian apa kita bekerja, dan posisi sebagai apa, dan yang enggak kalah pentingnya adalah gaji kita per bulan, karena dari sinilah mereka bisa melihat apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Karena jika kita tidak memiliki gaji, mereka akan sulit untuk mempercayai dananya kepada kita karena akan susah untuk kita membayar cicilannya. Jadi usahakan teman-teman sudah memiliki gaji ataupun pendapatan, baik itu bekerja di dinas pemerintahan, BUMN, ataupun swasta. Jika sudah benar, silakan klik kirim. Nah, selanjutnya kita mengisi lagi yang namanya kontak darurat. Kontak darurat ini berfungsi ketika nomor handphone kita tidak bisa dihubungi atau ada hal-hal yang dibutuhkan, sehingga nanti ke kontak darurat inilah mereka akan menghubunginya. Jadi usahakan nomor handphone kita tetap selalu aktif dan juga bisa dihubungi agar informasi-informasi penting bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya ada namanya informasi pekerjaan. Nah, di sini kita mengupload bukti KTP kita bagian depan, bagian belakang, dan juga kartu identitas pekerjaan jika ada. Nah, setelah teman-teman mengisi semua data-data yang dibutuhkan, maka nanti teman-teman tinggal menunggu saja proses verifikasi dari pihak perusahaan. Biasanya ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, maka nanti kita akan memperoleh apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Nah guys, itu ya review dari saya untuk modal nasional dan juga bagaimana cara pendaftarannya, cara pengajuannya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.